Halo guys, balik lagi di channel review film GMP Movie. Pada alur cerita film kali ini, kita akan membahas tentang film yang berhubungan dengan agama dan kehidupan. Meskipun mungkin dari kalian semua yang lagi nonton pastinya memiliki kepercayaan dan agama yang berbeda-beda, tapi dari film kali ini kita cukup ambil pelajaran berharganya aja ya guys. God, why do you hate me? Film ini berjudul Bruce Almighty yang menceritakan seseorang pria bernama Bruce Nolan. Dia adalah seorang reporter lapangan yang bekerja untuk program Eyewitness News atau stasiun TV berita yang berada di kota Buffalo. Suatu hari, Bruce sedang meliput suatu acara pemecahan rekor roti kering terbesar di kotanya. Saat sedang memberitakan event tersebut, pembawaan Bruce terbilang cukup santai, bahkan sesekali dia menyelipkan beberapa candaan agar dapat mencairkan suasana. Sepulangnya bekerja, Bruce dan kekasihnya, Grace, tengah meluangkan waktu sejenak untuk mengisi album foto mereka. Keduanya pun nampak tengah memilih beberapa foto favorit mereka sambil menonton rekaman video Bruce yang tengah membahas acara event roti tadi. Saat rekaman itu diputar, Bruce justru merasa sedikit kesal dan mulai menceritakan keluh kesahnya itu kepada kekasihnya. Ternyata, meskipun selama ini karirnya terlihat baik-baik saja, rupanya Bruce mulai merasa tidak nyaman dengan posisi pekerjaannya saat ini. Sebenarnya, dia ingin sekali naik jabatan dan menjadi penyiar berita utama yang bekerja di dalam studio. Tidak berhenti sampai di situ, Bruce juga merasa tidak nyaman saat melihat rekan kerjanya yang bernama Evan Baxter yang sepertinya lebih disukai oleh atasannya dan tinggal sedikit lagi akan diangkat menjadi pembaca berita utama. Tapi, menurut Bruce, kinerja Evan tidak cukup bagus untuk dipromosikan dan mendapatkan posisi sebagai pembaca berita utama seperti yang diinginkan Bruce. Namun sebagai kekasih yang baik, Grace berusaha untuk membuat suasana hati kekasihnya itu menjadi lebih tenang dan mengatakan kepada pria itu bahwa dia lebih suka dengan gaya bicara Bruce yang membawakan berita dengan lebih santai dan humoris. Beberapa hari berlalu, Bruce tiba-tiba saja ditugaskan untuk meliput secara langsung sebuah event besar yang berlokasi di dekat air terjun Niagara. Bruce pun merasa senang karena menurutnya hal ini bisa membuatnya mendapatkan posisi yang dia inginkan, yaitu sebagai pembaca berita utama yang sudah lama dia inginkan. Saat tiba di lokasi, Bruce terlihat sangat bersemangat dan tersenyum lebar sambil berbicara dengan kekasihnya di telepon. Ketika dia sudah berada di atas kapal yang berada tidak jauh dari air terjun Niagara itu dan telah bersiap untuk memulai siaran, tiba-tiba saja ada berita penting yang lebih dulu disiarkan hingga membuat liputannya terpaksa harus ditunda sejenak. Saat berita tersebut telah selesai disiarkan, kini tiba giliran Bruce untuk meliput. Namun di tengah persiapannya itu, lagi-lagi Bruce dikejutkan dengan sebuah pengumuman yang mengatakan bahwa rekan kerjanya yang bernama Evan telah resmi menjadi penyiar berita utama. Bruce semakin dibuat kesal dengan sikap Evan yang dengan seenaknya dan tanpa izin darinya menggunakan kata-kata bijak yang digunakan oleh Bruce di liputan sebelumnya. Kenaikan jabatan Evan tersebut membuat perasaan Bruce semakin campur aduk, mulai dari sedih, kecewa, hingga marah. Dan di saat yang sama, jabatan baru yang kini tengah diterima Evan itu juga turut membuyarkan konsentrasi Bruce, hingga dia tidak mampu berkata apa-apa di tengah-tengah liputannya. Akhirnya, ketika tiba giliran Bruce untuk melakukan siaran langsung, dia pun melampiaskan amarahnya dengan cara memaki Evan beserta tim program berita itu hingga meledek beberapa narasumber di lapangan. Karena sikapnya yang sudah sangat kelewatan itu pun, Bruce akhirnya dipecat dari pekerjaannya. Bruce juga seolah harus kembali merasakan kesialan berikutnya lantaran dirinya dihajar oleh sekelompok preman saat dia berusaha menolong seorang tunawisma. Dan yang lebih parahnya lagi, mobil milik Bruce juga turut menjadi sasaran mereka. Saat tiba di rumah, Bruce harus kembali bertengkar dengan kekasihnya hingga tanpa sengaja dia mengatakan kalimat yang membuat Grace merasa tersinggung. Karena semakin lama Bruce merasa semakin tertekan dengan situasi yang dialaminya, maka dia pun memutuskan untuk keluar dari rumah sambil meratapi nasibnya di tengah jalan. Dan yang lebih buruknya lagi, Bruce bahkan sampai memaki dan menyalahkan Tuhan atas serangkaian hal buruk yang menimpa dirinya. Keesokan harinya, tiba-tiba saja Bruce dihubungi berkali-kali oleh nomor yang tak dikenal. Awalnya, Bruce mencoba untuk mengabaikan panggilan tersebut. Namun akhirnya, dia pun memilih untuk menjawab panggilan tersebut hingga seseorang di telepon itu pun menawarkannya sebuah pekerjaan di sebuah gedung. Tanpa berpikir panjang, Bruce pun segera mendatangi gedung tersebut.
Namun ternyata, bangunan tersebut hanya dihuni oleh satu orang yang bertugas sebagai petugas kebersihan dan juga merangkap sebagai tukang listrik. For most people, spend their lives in the dark. Pria itu pun kemudian berbicara kepada Bruce dan berkata bahwa dirinya adalah Tuhan. Tentu saja, Bruce tidak semudah itu percaya dan menganggap bahwa seseorang yang berada di hadapannya itu hanya mengada-ada. How many fingers am I holding up? 3, 2, 4, 9, 6, 8, 1, 7. Hingga pada akhirnya, pria tersebut pun menunjukkan kemampuan yang dimilikinya, yang tentu saja hanya dimiliki oleh Tuhan. Hingga pada akhirnya, Bruce pun percaya bahwa pria yang berada di hadapannya saat ini adalah Tuhan. Tuhan tentu saja mengetahui semua hal yang dialami oleh Bruce, termasuk makian dan hinaan yang sempat pria itu lontarkan padanya saat Bruce merasa hidup sangat tidak adil terhadapnya. Karena itulah, akhirnya pria itu menawarkan sebuah pekerjaan pada Bruce, yaitu dengan menjadi Tuhan. Berikut dengan kekuatan dan kekuasaan yang dimiliki oleh Tuhan, atau dengan kata lain, Bruce ditawarkan untuk menggantikan pekerjaan pria itu sebagai Tuhan. Namun, dengan satu syarat, yaitu Bruce tidak boleh mengatakan hal ini pada siapapun, dan dia juga tidak diperbolehkan untuk mengubah kehendak manusia. Setelah menerima pekerjaan itu, Bruce pun iseng dan mencoba apakah benar dirinya memiliki kekuatan maha dahsyat seperti yang dimiliki Tuhan. Dia pun mulai mencoba melakukan hal-hal yang aneh dan mustahil, seperti membelah kuah sup, mengeluarkan seekor monyet dari bokong seorang preman, hingga membuat posisi bulan agar terlihat sangat dekat dengan jendela rumahnya. Dan hal itu tentu saja dia lakukan semata-mata hanya untuk membuat Grace terpukau. Seiring berjalannya waktu, Bruce pun memiliki ide untuk menggunakan kekuatan yang dimilikinya itu agar bisa membuat karirnya naik sebagai seorang jurnalis. Untuk mencapai tujuannya itu, Bruce pun tidak segan-segan menciptakan beberapa peristiwa aneh dan menggemparkan di kota Buffalo agar bisa diliput olehnya. Salah satu di antaranya adalah Bruce sengaja meletakkan jasad Jimmy Hoffa di lokasi yang dia inginkan atau di tempat di mana dia akan meliput. Is being carefully exhumed facility where DNA testing can confirm the identity. Di lain waktu, Bruce juga sengaja membuat sebuah meteor jatuh di sebuah lahan kosong yang juga terjadi tepat di saat dia sedang melakukan sebuah wawancara. Right outside the Mark Twain chili cook-off. Serangkaian peristiwa mengejutkan tersebut berhasil membuat karirnya meroket dengan begitu mudah, hingga dia dijuluki sebagai Mr. Eksklusif. Tapi ternyata tujuan Bruce tidak berhenti sampai di situ. Kali ini, Bruce berencana untuk membuat sebuah trik kotor untuk menjatuhkan Ivan dan bisa merebut posisinya sebagai pembaca berita utama. Saat Evan sedang melakukan siaran berita secara langsung, Bruce sengaja membuat Evan berbicara dengan intonasi yang tidak jelas dan bahkan Evan juga sesekali menggonggong layaknya seekor anjing. Setelah itu, Bruce pun mengajak Grace untuk makan malam dengan suasana yang begitu romantis di sebuah restoran berkelas. Saat itu Grace berpikir bahwa kekasihnya itu akan segera melamarnya di tempat ini, hingga dia merasa begitu gugup sekaligus bahagia. Namun ternyata Grace terpaksa harus menerima kekecewaan karena ternyata Bruce hanya ingin menyampaikan kepada Grace bahwa dia baru saja diangkat menjadi seorang pembaca berita utama menggantikan Ivan. Dan yang lebih mengecewakannya lagi, ternyata Bruce tidak menyadari kekecewaan di wajah kekasihnya itu. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba saja Bruce mendengar banyak sekali suara yang entah berasal dari mana. Dan hal itu terus saja berlanjut hingga membuatnya stres dan tidak bisa tidur. Menyadari bahwa Bruce merasa sangat frustasi dengan kejadian aneh itu, pria yang menyebut dirinya Tuhan itu pun tiba-tiba saja memanggil Bruce hingga mereka berdua bertemu di suatu tempat. Di tempat itu, dia juga menjelaskan kepada Bruce bahwa semua yang didengar Bruce adalah suara umatnya yang sedang berdoa. Karena Bruce tidak tahan lagi dengan suara yang setiap hari terus-menerus mengganggunya, akhirnya dia memutuskan untuk membuat sebuah software yang mirip seperti sebuah email. Nantinya software tersebut berfungsi untuk menampung semua doa dari umatnya.
Setelah menunggu beberapa saat, tanpa diduga ternyata jumlah doa yang berasal dari umatnya itu jumlahnya sangat banyak. Dan ternyata doa sebanyak itu rupanya hanya berasal dari kota Buffalo saja. Karena tidak ingin pusing membaca doa itu satu persatu, maka Bruce memilih sebuah jalan pintas dengan cara menjawab semua doa tersebut dengan jawaban iya. Dan itu artinya Bruce pun mengabulkan semua doa yang masuk ke aplikasinya tersebut. Di lain hari, Bruce nampak tengah menghadiri sebuah pesta yang tengah merayakan promosinya sebagai pembaca berita utama. Namun sayangnya, tiba-tiba saja Grace tanpa sengaja memergoki Bruce yang sedang bermesraan dengan rekan kerjanya yang bernama Susan. Hingga terjadilah pertengkaran di antara mereka berdua dan Grace pun memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka. Keesokan harinya, Bruce pun berusaha melakukan segala cara agar Grace mau kembali padanya. Bahkan, Bruce juga sempat menggunakan kemampuan Tuhan yang dia miliki untuk mempengaruhi perasaan Grace. Namun sayangnya, hal itu tentu saja tidak berhasil dan hanya berakhir sia-sia. Hari di mana Bruce menjadi seorang pembaca berita pun tiba. Dia dan rekannya terlihat tengah bersiap untuk membacakan berita beberapa saat lagi. Namun sayangnya, sebelum acara tersebut dimulai, tiba-tiba saja listrik di studio tersebut padam. Hal ini rupanya juga sudah sering terjadi sejak beberapa hari yang lalu semenjak terjadinya meteor jatuh. Beberapa pihak bahkan beranggapan bahwa jatuhnya meteor tersebut merupakan tanda kiamat yang sudah semakin dekat. Selain listrik yang sering padam, saat ini kota Buffalo juga tengah dilanda kekacauan lantaran ada banyak sekali orang-orang yang melakukan aksi anarkis di jalanan. Penyebabnya adalah karena mereka semua tidak terima, karena hadiah lotre yang mereka terima jumlahnya harus dikurangi lantaran ada terlalu banyak orang yang memenangkan hadiah lotre tersebut. Dan ternyata, orang-orang yang tengah membuat kerusuhan di kota Buffalo saat ini adalah mereka yang berdoa agar bisa memenangkan lotre, dan tentu saja doa mereka semua terkabul karena ulah Bruce yang telah mengabulkan doa mereka pada hari itu tanpa berpikir panjang dan telah menyalahgunakan kekuatan yang dimilikinya. Merasa tidak berdaya, Bruce pun pada akhirnya bertemu dengan pria yang menyebut dirinya Tuhan itu sambil meminta bantuan agar bisa keluar dari masalah ini. Namun pria itu menjelaskan bahwa dia tidak bisa menyelesaikan semua masalah yang dialami oleh Bruce. Dia juga menambahkan bahwa hanya Bruce sendirilah yang bisa mengatasi masalah tersebut. Setelah kejadian itu, Bruce pun mulai merenung dan memikirkan semua kesalahan yang telah dia perbuat. Dan perlahan-lahan, dia berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Dia juga beberapa kali menolong orang lain tanpa menggunakan kekuatan spesial yang dia miliki. Bruce bahkan juga meminta maaf kepada Evan dan mengakui bahwa Evan memang lebih pantas menjadi penyiar berita dibandingkan dirinya. Setelah itu, Bruce pun kembali membuka software doa yang telah dibuatnya itu, lalu dia pun berusaha menjawab satu persatu doa tersebut dengan sebaik mungkin. Hingga pada akhirnya dia melihat sebuah doa yang berasal dari Grace yang membuatnya merasa sedih sekaligus terharu. Di satu sisi, Grace meminta agar Bruce bisa hidup bahagia tanpa dirinya, dan di sisi lain, dia berharap agar bisa melupakan Bruce dari hidupnya. Semua masalah yang dialami Bruce membuatnya sangat frustasi, hingga dia pun kembali berdoa dan meminta kepada Tuhan untuk mengambil kembali semua kekuatan yang dia miliki saat ini. Bruce juga berkata bahwa mulai saat ini, dia akan menyerahkan semua takdirnya kepada Tuhan. Hingga beberapa saat kemudian, tiba-tiba saja ada sebuah truk yang menabraknya hingga membuat Bruce tak sadarkan diri. Saat tak sadarkan diri, Bruce pun kini nampak tengah berada di alam lain dan dia terlihat tengah bertemu dengan sosok pria yang disebut Tuhan. Pria itu lalu bertanya pada Bruce tentang hal apa yang sebenarnya sangat Bruce inginkan saat ini. Bruce pun lalu menjawab bahwa dia hanya ingin Grace bertemu dengan seorang pria yang bisa membahagiakannya. Lord, feed the hungry, bring peace to all of mankind. Grace, I want her to be happy. I want her to meet someone who'll see her always as I do now. Kini Bruce tengah dirawat di rumah sakit setelah mengalami kecelakaan, atau lebih tepatnya ditabrak truk pada saat itu. Pria itu kemudian menyadari satu hal, bahwa dirinya bisa selamat karena mendapatkan donor darah dari Grace. Dan di saat Bruce masih merasa terharu dengan perbuatan Grace tersebut, tiba-tiba saja wanita itu datang untuk menjenguknya. Grace pun berkata bahwa dirinya masih mencintai Bruce dan menyesali keputusannya yang telah meninggalkan pria itu. Bruce pun merasakan hal yang sama dan mereka pun akhirnya kembali bersama-sama dan memutuskan untuk bertunangan.
Setelah kondisinya kembali pulih, Bruce yang terlihat sangat bahagia dan penuh rasa syukur kepada Tuhan pun kembali melakukan pekerjaannya sebagai reporter lapangan. Namun kali ini dia memilih fokus untuk meliput berita yang ringan karena menurutnya hal tersebut lebih cocok dengan karakternya yang santai dan humoris. Dan film pun berakhir.